wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa dalam pembelajaran fisika SMA Negeri 1 Klaten. Anak-anakku, kita berada dalam kondisi pandemi, cuman jangan menjadi hambatan untuk berkomunikasi, mempelajari materi-materi Allah. Dalam hal ini adalah pelajaran fisika yang saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan materi-materi fisika bab 1 mengenai listrik dinamis. Anak-anak yang berbahagia, di dalam kelas 12 ada beberapa bab, ada 11 bab yang terbagi menjadi 2 semester, semester 1 6 bab dan semester 2 5 bab. Oke, kita mulai dari bab 1. Judulnya listrik dinamis. Selanjutnya, anak yang berbahagia, di dalam listrik dinamis itu ada tampilan listrik dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya ya, sebagai gambar yang tampil di ini. Nah, banyak sekali. Di sini ada PLTA dan seterusnya. Lalu kita lanjut, ada pertanyaan. Ya, apa itu listrik? Sebelum ke istilah tadi listrik dinamis. Apa itu listrik? Nah, kita lihat bahwa listrik adalah sebuah fenomena alam yang terkait dengan muatan listrik, di mana muatan listrik itu ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya kita lihat contoh fenomena listrik yang ada di alam yang kita rasakan, yang sangat kental dengan kita. Di sini ada alam petir, kemudian lampu bisa menyala dan kita sering mengecas HP. Kita menggunakan setrika, listrik minyak panas, kipas angin dan semuanya. Itu semua adalah fenomena listrik yang sangat erat dengan hidup kita sehari-hari. Ternyata listrik ini ada di sekitar saya tiap hari, luar biasa. Selanjutnya, anak yang berbahagia, jenis muatan listrik itu ada 2. Ini sudah kalian kenal waktu di SMP. Ada muatan positif namanya proton dan muatan negatif namanya elektron. Baik, dilanjutkan. Muatan listrik itu ada dalam keadaan yang bergerak dan ada dalam keadaan diam. Yang dalam keadaan bergerak inilah yang dinamakan dengan listrik dinamis, yang pada kesempatan ini dibahas di bab 1. Sedangkan yang dalam keadaan diam itu dinamakan dengan listrik statis, yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bab 2. Selanjutnya tentang cakupan atau apa yang dibahas di dalam listrik dinamis. Nah, ini perhatikan anak yang berbahagia, elektron itu bergerak di dalam kawat penghantar. Nah, kawat penghantar atau sering kita sebut dengan istilah konduktor yang dapat mengalirkan listrik. Perhatikan gerak dari elektron. Gerak elektron di dalam kawat seperti ini. Nah, ini dimana elektron dalam kawat itu amat banyak. Cuman ini digambarkan 4 saja dipakai ini. Bila elektron bergerak ke arah kanan, maka arus listrik pada kawat bergeraknya ke kiri, arah arusnya. Jadi arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Selanjutnya, kita coba menghitung besar arus listrik. Arus listrik dilambangkan dengan I, itu didefinisikan sebagai besar muatan yang mengalir atau lambangnya Q tiap satuan waktu T. Secara matematis atau dirumuskan I sama dengan Q per T. Nah, satuan kuat arus dari rumus ini kita dapatkan Q itu adalah kolom dan satuan waktu adalah sekon, jadi kolom per sekon. Untuk memberikan penghargaan pada pengamat tentang arus listrik yaitu ampere, maka satuan dari kuat arus adalah ampere. Dan ampere ini merupakan satuan dari besaran pokok. Ingat ya, waktu semester 1 kelas 10. Selanjutnya kita coba dengan angka-angkanya berhitung ya. Contoh soal, di dalam sebuah kawat mengalir 6 triliun. Triliun itu adalah 10 pangkat 12 ya.
600 triliun elektron dalam waktu 1 menit. Maka hitunglah besar arus yang mengalir pada kawat tersebut selama 1 menit tadi. Nah, gitu. Muatan listrik sebuah elektron itu bernilai 1,67 kali 10⁻11 coulomb. Ini muatan 1 elektron. Jadi kalau ada 600 triliun, berarti 600 triliun dikali dengan 1,67 kali 10⁻19. Maka kita lihat jawabnya, karena 1 elektron muatannya E dilambangkan dengan E kecil, maka 600 triliun elektron memiliki muatan Q sama dengan 600 triliun 10⁻12, dan ini 1 elektron 1,67 kali 10⁻19 coulomb yang mengalir dalam atau selama 1 menit. Menitnya dibuat sekon atau detik dikalikan dengan 60. Jadi muatannya, arusnya adalah rumusnya Q per T. Q-nya dimasukkan dan I-nya dimasukkan dan diperoleh bahwa arus yang mengalir pada kawat dari contoh di atas adalah 1,67 kali 10⁻6 ampere. Min 6 boleh juga dinyatakan dengan mikro. Jadi 1,67 mikroampere. Itu contoh soal menghitung watt arus. Baik, anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita coba membahas lebih lanjut mengapa elektron bisa bergerak di dalam kawat. Nah, ini elektron tadi cerita bahwa elektron bergerak. Nah, kenapa elektron bisa bergerak di dalam kawat? Tadi sudah digambarkan bahwa elektron bergerak ke kanan. Nah, ini. Nah, ternyata harusnya ke kiri. Ternyata elektron ini bisa pindah karena ujung-ujung kawat itu harus ada perbedaan potensial. Di dua ujung kawat ini harus ada perbedaan potensial. Potensial apa? Potensial listrik. Logikanya gampang sekali bahwa elektron itu diibaratkan dengan air. Air bisa mengalir pada suatu tempat bila antara tempat satu dengan tempat yang lain terjadi perbedaan ketinggian. Elektron pun sama. Itu bisa mengalir bila ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu potensial listriknya. Itu. Jadi simpulannya, mengapa elektron bisa bergerak di dalam kawat? Karena adanya perbedaan potensial di kedua ujung kawat tersebut. Paham ya? Kita lanjut. Arus listrik atau elektron dalam merambat atau mengalir di sebuah kawat pasti akan mengalami hambatan kawat. Ini di sini disebutkan istilahnya hambatan pada arus. Artinya arus listrik dalam mengalir pada kawat dia akan mengalami hambatan. Arus mengalir dalam sebuah kawat ternyata tidak semulus yang terlihat karena kawat memberikan hambatan atau resistansi terhadap pergerakan arus. Jadi kita bahas lebih lanjut tentang hambatan. Perhatikan tayangan berikut ini. Hambatan listrik sebuah bahan atau penghantar. Hambatan suatu bahan atau konduktor pada suhu tetap. Kita bahas pada suhu tetap dulu. Artinya ketika arus mengalir, suhunya dianggap tidak berubah. Itu tergantung pada 3 hal. Pertama, panjang. Kedua, luas. Dan ketiga, hambatan jenis. Panjang dilambangkan dengan L. Kemudian luas dilambangkan dengan A. Dan hambatan jenis dilambangkan dengan Rho. Dari pengamatan, penelitian, pengukuran diperoleh persamaan seperti ini. Bahwa hambatan kawat berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat. Hambatan kawat berbanding lurus dengan panjang kawat dan hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nah, artinya kalau hambatan jenis atau jenis kawat itu memiliki hambatan jenis tinggi, maka kawat ini memiliki hambatan yang besar. Atau bila kawat itu panjang banget, maka kawat itu hambatannya besar. Oleh karenanya dalam menggunakan kawat jangan jangan menghemat jangan takut memotong, tapi potonglah untuk dalam rangka menghemat hambatan listrik. Dan berikutnya adalah luas penampang ya.
Luas penampang kalau ini berbanding terbalik, artinya kalau luas penampangnya besar, hambatannya kecil dan sebaliknya. Jadi kawat yang baik itu adalah kawat yang berbentuk batang, bukan serabut. Nah, tetapi di pasaran yang sering dipakai adalah serabut. Kenapa? Mudah untuk memakainya, gitu ya. Tapi sebetulnya secara energi listrik yang bagus adalah kawat batang, gitu ya. Untuk yang berbahagia ini hambatan kawat tergantung pada 3 hal ini. Selanjutnya, hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kita baca di sini. Nah, saya hanya menekankan bahwa dari berbagai semua jenis ada hambatan jenis yang paling besar, yaitu kuarsa. Kuarsa itu memiliki hambatan jenis ya cukup besar, 7,5 kali 10 pangkat 17. Ini artinya sudah nggak bisa digunakan untuk mengalirkan listrik. Ya, arus listrik tidak bisa karena terapannya besar. Dan yang paling kecil di sini adalah perak, 1,59 kali 10 pangkat -8. Namun yang keduanya adalah tembaga, 1,72 kali 10 -8. Karena perak relatif harganya lebih mahal, maka kawat yang banyak digunakan di pasaran adalah kawat tembaga atau aluminium. Begitu ya, yang berbahagia. Tapi yang sering kita jumpai adalah kawat tembaga. Nah itu. Selanjutnya, hambatan listrik pada suatu bahan. Nah ini, tadi kan pada suhu tetap ya. Nah, tadi pada suhu tetap ya di sini. Nah ini. Nah sekarang bagaimana kalau suhunya berubah? Kan kalau kawat dialiri listrik kan pasti panas. Nah ini pengaruhnya ada, yaitu pada batas perubahan suhu tertentu, maka hambatan jenis suatu bahan memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah ini hambatan jenis pada suhu tertentu adalah hambatan jenis pada suhu awal dikali seperti ini ya. Nah demikian. Artinya bahwa hambatan jenis itu tergantung pada perubahan suhu. Di mana perubahan suhu adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Dan ini berbanding lurus. Kalau perubahan suhunya tinggi, maka hambatan jenisnya tinggi, dan kalau hambatan jenisnya tinggi, maka hambatannya pun menjadi tinggi. Oke, yang berbahagia kita lanjut. Nah ini koefisien suhu hambatan jenis beberapa bahan. Ini koefisien suhu yang tadi saya lupa. Ada di sini alfa, ini adalah koefisien suhu. Lanjut. Bagaimana supaya arus listrik terus mengalir? Ya, terus mengalir. Maka kita lihat di sini harus ada yang namanya sumber arus searah, atau juga boleh kita sebut sumber tegangan. Tadi arus mengalir kan harus ada perbedaan potensial. Beda potensial itu disebut juga dengan tegangan. Nah, gitu ya. Sekali lagi, supaya arus tetap mengalir, maka harus ada sumber arus arah atau sumber tegangan. Contohnya di sini adalah baterai, ini baterai, ini baterai ABC atau apa ini umum ya, center, ini baterai laptop, ini baterai flash disk, HP zaman dulu, ini baterai-baterai yang lain-lain, ada jam dan seterusnya. Selanjutnya yang berbahagia, sumber arus searah. Sumber arus searah selain baterai adalah aki atau sel surya atau elemen volta atau elemen Laplace dan lain-lain. Semua sumber arus searah ini disebut sebagai elemen yang dilambang dengan huruf E besar. Nanti di dalam rangkaian-rangkaian sumber energi, sumber tegangan dilambangkan dengan E. Gambarnya dan demikian. Ya, ini kalau ada seperti ini bisa baterai, bisa aki, bisa elemen surya, bisa elemen Laplace, bisa elemen volta dan seterusnya. Oke. Lanjut. Kita bicara antara tegangan dan arus itu pelajari oleh ahli fisika namanya Ohm dan biasakan hukum Ohm. Hukum Ohm dari penelitiannya
disimpulkan sebagai berikut. Beda potensial sebanding dengan arus dengan konstanta pembanding adalah hambatan listrik. Atau dirumuskan bahwa beda potensial delta V sama dengan R kali I, atau kalau mencari I sama dengan delta V per R. Dalam rangkaian listrik, suatu hambatan atau resistor atau tahanan R bisa disimpulkan sebagai berikut. Ini atau yang sering kita jumpai sejak SMP adalah hambatan itu lambangnya seperti ini. Ya, kalau ini sudah masuk ke gambar-gambar elektronika. Lanjutkan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Ya, hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Kalau tadi hambatan pada kawat, kalau di sini hambatan dalam. Contoh resistor dalam suatu rangkaian listrik. Nah ini ya. Nah, dalam rangkaian listrik hambatan itu ada dua macam, yaitu hambatan kawat itu sendiri dan dalam sumber tegangan juga ada hambatan, walaupun nilainya kecil. Ya, gitu. Ini gambar saklar, ini gambar hambatan, ini gambar sumber tegangan atau sumber arus listrik, dan ini adalah arah arus listriknya. Dari potensial tinggi mengalir ke sini menuju ke potensial rendah. Ini arusnya. Otomatis elektriknya terbalik. Lalu yang berbahagia, hambatan itu pada penerapan di dunia elektronika itu diberikan kode-kode warna seperti demikian. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, nanti kalian boleh atau kalian pada saat mempelajari tentang pelajaran atau bab elektronika. Nah, ini tentang warna-warna. Jadi pada kesempatan ini tidak saya sampaikan. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Di sini hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, titik percabangan di sini yang menuju ke titik ini, lihat arah panah, ada I1, ada I1, I2 dan I6. Yang keluar dari titik ini, lihat arah panah, I3, I4 dan I5. Sehingga secara matematis dirumuskan berdasarkan hukum 1 Kirchhoff adalah demikian. Dengan I itu adalah arus. Selanjutnya contoh perhitungan untuk hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini ada sebuah rangkaian, ya. Ada arus masuk ke cabang ini, kemudian dari cabang ada 3 cabang yang keluar, I1, I2, I4 dan I3. Terus masuk I4 sendiri, dia bercabang lagi I5 dan I6 dan bersatu lagi menjadi I7. I7, I2 dalam titik ini, I2 disebutkan sebagai I8. Nah, ini I3. Nah, jadi kita peroleh beberapa hukum 1 Kirchhoff di beberapa cabang. 1, 2, 3, 4. Untuk cabang 1 berarti I1 sama dengan I2 ditambah I4 tambah I3. Pada cabang 2 yang ini I4 sama dengan I5 tambah I6. Kemudian ini salah. Kemana nih? I1. Oh ya, ini ya, akhirnya I1 yang sini setelah memasuki dalam sebuah rangkaian, keluarnya akan bernilai yang sama. I1 akan sama dengan I5. Nah, I9, mohon maaf. Selanjutnya I5 ditambah I6 itu akan sama dengan I7. I2 yang ini itu sama dengan I3. Dan I9 itu I3 tambah I7 tambah I8. I3 nya ini, I7 nya ini I8. Itu sama dengan I9. Itu contoh perhitungan untuk hukum 1 Kirchhoff. Tinggal nilai-nilainya saja. Baik, selanjutnya adalah rangkaian resistor. Rangkaian resistor itu ada dua macam. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ciri seri itu tidak ada cabang, dan ciri paralel harus ada cabang. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu hanya berlaku pada rangkaian hambatan paralel atau resistor paralel.
Khusus untuk dua hambatan yang disusun secara paralel, besar hambatan penggantinya dapat ditentukan dengan rumus ini, sederhana. Nah, kalau banyak menggunakan demikian. Kalau seri dijumlahkan secara biasa. Lanjutkan anak-anak yang berbahagia, rangkaian arus seri. Nah, ini pembahasan lebih lanjut. Rangkaian seri 3 buah resistor. Nah, ini ada 3 buah, ada R1, R2 dan R3. Pada rangkaian seri ini berlaku hal-hal sebagai berikut. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu bernilai sama. Jadi arus yang mengalir pada R1, R2, R3 atau dinamakan I1, I2, I3 itu nilainya sama. 1. Yang kedua, hambatan ini bila dijumlahkan atau istilahnya adalah hambatan pengganti dijumlahkan secara biasa, aljabar biasa. R1 plus R2, R3. Dan selanjutnya adalah tentang beda potensial. Beda potensial dari ujung masing-masing ujung rangkaian ke ujung rangkaian itu sama dengan nilainya dengan sumber tegangan. Ya, sumber tegangan ini harus ada tulisan V, maaf ya. Ini V1, oh ini ya. V1, V2, V3. Itu sama dengan ini. Nah, ini berlaku pada rangkaian seri. Keterangannya ada di sini. Selanjutnya adalah pada rangkaian paralel, ya. Seperti tadi bahwa paralel itu harus ada cabang. Pada rangkaian paralel itu penjumlahan hambatannya itu menggunakan 1/, seperti yang tadi di awal. Kemudian V-nya, tegangannya antara cabang 1, kedua dan ketiga beda potensialnya sama. Karena apa? Dia ujung kiri dan ujung kanan baik R1, R2, R3 pada posisi tegangan potensial yang sama, sehingga beda potensialnya sama antara beda potensial V1, V2 dan V3 ini. Dan nilai I-nya barulah di sini berlaku hukum 1 Kirchhoff. Nah itu ya, betul-betul terbalik dari rumusan seri tadi ya, rumusan seri. Itu tentang rangkaian seri dan paralel. Habis. Oke. Nah, itu anak-anak yang berbahagia, pertemuan saya pada kali ini. Nanti dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.